Sebelum membahas lebih jauh, saya akan menjelaskan latar belakang yang menjadi titik awal dari analisis ini. Indonesia sebagai negara agraris memiliki potensi besar dalam pengembangan industri pangan berbasis komoditas lokal. Salah satu komoditas yang saat ini mengalami peningkatan permintaan adalah gula semut aren, yaitu produk olahan nira aren yang dikristalkan. Produk ini memiliki nilai tambah tinggi, daya simpan yang lebih lama, lebih praktis, dan dikenal lebih sehat karena memiliki indeks glikemik yang lebih rendah dibandingkan gula putih. Provinsi Lampung merupakan daerah dengan potensi aren yang cukup besar. Ketersediaan bahan baku yang melimpah membuka peluang bagi UMKM dan pengembangan industri pengolahan gula semut aren. Salah satu pelaku usaha tersebut adalah KAF Gula Semut Aren, yang mengelola nira aren menjadi produk siap konsumsi dengan kualitas yang baik. Dalam industri ini, pola hubungan antara pelaku usaha dan petani pemasok bahan baku menjadi penting untuk dianalisis. Industri gula semut aren pada skala UMKM umumnya berada dalam struktur pasar monoksoni, di mana perusahaan memiliki posisi dominan sebagai pembeli bahan baku. Kondisi ini mempengaruhi penentuan harga, pola kerjasama, serta kesejahteraan petani. Selain struktur pasar, kebijakan perusahaan seperti strategi harga, kualitas produk, kemasan, dan metode promosi juga menentukan daya saing UMKM. KAF Gula Semut Aren mengandalkan promosi sederhana dan menjaga kualitas produk sebagai kekuatan utama untuk menjawab kebutuhan pasar. Melalui analisis ini, kita dapat melihat bagaimana teori ekonomi industri diterapkan dalam kondisi nyata, mulai dari struktur pasar hingga strategi bisnis UMKM. Analisis ini disusun untuk memberikan gambaran mengenai karakteristik industri gula semut aren sebagai bagian dari pengembangan komoditas lokal di Provinsi Lampung. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang gambaran umum industri KAF Gula Semut Aren, di mana industri KAF Semut Gula Aren ini merupakan salah satu UMKM di Lampung yang mengolah nira aren menjadi gula semut. Usaha ini tuh berdiri karena potensi bahan baku aren yang melimpah serta keinginan membantu petani yang sebelumnya hanya menjual gula cetak dengan harga rendah. Perusahaan juga tidak hanya fokus pada produksi tetapi juga bermitra dengan petani melalui pelatihan sederhana untuk meningkatkan kualitas dan nilai jual produk. Produksi ini dilakukan dalam skala kecil dengan peralatan bantuan seperti autofilter dan mesin label, serta produknya itu dipasarkan melalui media sosial, marketplace, reseller, serta konsumen akhir yang umumnya peduli tentang kesehatan mereka. Selanjutnya adalah kategori industri, di mana perusahaan KAF Gula Semut Aren ini sudah dijelaskan bahwa termasuk UMKM pengolahan nira aren menjadi gula semut, sehingga perusahaan ini tuh masuk dalam kategori agroindustri, di mana industri yang mengolah hasil pertanian lokal menjadi barang konsumsi. Produk yang dihasilkan itu memberikan nilai tambah dan komoditas pertanian karena nira aren yang awalnya dijual dalam bentuk sederhana kini diolah menjadi produk jadi yang memiliki nilai jual lebih tinggi. Dengan skala usaha yang lebih terbatas, produksi ini dilakukan secara mandiri dan ditujukan langsung kepada konsumen. Selanjutnya adalah struktur pasar. Nah, dari struktur pasar, KAF Semut Gula Aren ini termasuk perusahaan yang berperan sebagai pembeli utama bahan baku dari petani, sehingga petani itu bergantung pada satu pembeli dalam menjual produk. Harga beli bahan bakunya ini lebih banyak ditentukan oleh perusahaan, bukan petani. Selain itu, minimnya pesaing pengolahan gula semut aren di wilayah tersebut itu memperkuat posisi perusahaan dalam pasar. Kondisi ini mencerminkan ciri struktur pasar monopsoni, di mana hanya ada satu atau sedikit pembeli yang menguasai sumber pasokan. Selanjutnya adalah analisis kebijakan harga. Jadi, kebijakan harga KAF Gula Semut Aren ini pada dasarnya sangat sederhana dan juga fleksibel, karena perusahaan beroperasi dalam struktur pasar monopsoni, di mana pembeli grosir jumlahnya sedikit dan memiliki posisi tawar yang lebih kuat. Harga jual banyak dipengaruhi oleh permintaan dari pembeli, bukan sepenuhnya oleh perhitungan biaya produksi. Akibatnya, KAF menetapkan margin yang sangat kecil, hanya sekitar 1.000 sampai dengan Rp2.000 per kilogramnya, agar produk tetap terserap pasar dan tetap kompetitif.
Selain itu, gula semut aren ini memang memiliki biaya produksi yang lebih tinggi dibanding gula pasir biasa, sehingga harga secara alami lebih mahal. Dengan menjaga margin tetap rendah, KAF berusaha membuat harga produk ini lebih terjangkau tanpa mengorbankan keberlanjutan perusahaan. Selanjutnya adalah analisis kebijakan produk untuk KAF gula semut aren. Nah, untuk kebijakan produknya, KAF ini lebih menekankan kualitas secara ciri khas utamanya. Produk diolah dari nira aren murni tanpa bahan tambahan, dan prosesnya itu dilakukan secara manual sehingga menghasilkan warna dan aroma yang natural. Pemilik usaha juga membina petani agar proses pengolahan tetap konsisten, sehingga kualitas gula semut tetap terjaga. Meski tidak banyak berinovasi pada formula produk, KAF berusaha memperbaiki tampilan kemasan agar lebih menarik, informatif, dan juga sesuai kebutuhan pasar. Untuk identitas merek juga dipertahankan tanpa perubahan nama atau label agar lebih mudah dikenali dan tetap dipercaya oleh konsumen. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang strategi pemasaran industri dari gula semut aren KAF. Dari hasil wawancara kita, strategi pemasaran KAF gula semut aren berfokus pada konsumen yang ingin hidup sehat dan penderita diabetes dengan menonjolkan manfaat kesehatan gula semut aren sebagai pemanis alami yang lebih aman dibanding gula putih. Promosi dilakukan melalui rekomendasi dari word of mouth atau mulut ke mulut yang dinilai lebih meyakinkan bagi segmen pasar yang sensitif terhadap isu kesehatan. Selain itu, KAF memanfaatkan media sosial untuk memberikan edukasi tentang manfaat produk serta menghasilkan informasi proses produksi yang alami. Kehadiran di marketplace juga membantu memperluas jangkauan konsumen sehingga produk mudah ditemukan oleh mereka yang mencari alternatif pemanis sehat. Selanjutnya, kebijakan promosi dan advertensi. Kebijakan promosi dan advertensi KAF dilakukan secara sederhana tanpa promosi berbayar. Promosi utama berasal dari mulut ke mulut, serta pemanfaatan media sosial untuk edukasi manfaat gula aren dan membangun citra usaha. KAF juga tidak melakukan promosi langsung melalui marketplace. Selain itu, KAF mendapat dukungan dari PT Pelindo berupa autofiller dan printer stiker yang membuat kemasan lebih rapi dan profesional. Kemasan yang lebih baik ini menjadi bentuk advertensi visual yang meningkatkan daya saing produk. Dengan strategi yang konsisten dan efisien, KAF mampu memperluas pasar tanpa biaya promosi yang besar. Selanjutnya, kebijakan kerjasama. KAF Gula Semut Aren membangun kerjasama eksternal untuk mendukung keberlanjutan usahanya. Melalui program CSR dengan PT Pelindo, KAF menerima bantuan alat seperti autofiller dan printer label yang meningkatkan efisiensi dan kualitas kemasan, serta memperkuat kredibilitas usaha. Selain itu, KAF menjalin hubungan B2B dengan reseller tanpa kontak formal. Pola ini membantu memperluas jaringan pemasaran, menjaga stabilitas penjualan, dan mengurangi ketergantungan pada pembeli besar. Kombinasi dukungan CSR dan hubungan B2B membuat KAF dapat bertahan dan berkembang meski beroperasi sebagai industri yang kecil. Dari analisis dan hasil wawancara yang telah kami lakukan, kesimpulan yang dapat kami ambil adalah KAF Gula Semut Aren merupakan UMKM agroindustri kecil yang memanfaatkan melimpahnya aren di Lampung untuk menghasilkan gula semut bernilai tambah. Usaha ini berada pada struktur pasar monopsoni dalam pembelian bahan baku sehingga kebijakan harganya fleksibel dengan margin kecil agar tetap kompetitif. Produk dipertahankan alami dan konsisten, sementara strategi pemasaran mengandalkan promosi sederhana seperti word of mouth atau mulut ke mulut, media sosial, dan marketplace. Dengan kemitraan terutama pada PT Pelindo melakukan program CSR serta kerjasama B2B dengan reseller membantu meningkatkan kapasitas produksi dan memperluas kontribusi secara keseluruhan. KAF mampu bertahan dan berkembang berkat pemanfaatan potensi lokal, kebijakan usaha yang adaptif, dan jaringan pemasaran yang efektif. Selanjutnya, saran yang kami dapat sampaikan pada industri ini adalah KAF Gula Semut Aren sebaiknya menyusun pedoman harga yang lebih jelas, meningkatkan inovasi produk dan kemasan, serta mengoptimalkan pemasaran digital yang informatif. Perusahaan perlu memperluas kemitraan dengan lembaga pendukung UMKM, menjaga standar mutu melalui sertifikasi, dan memperkuat hubungan dengan petani agar pasokan bahan baku tetap stabil. Langkah-langkah ini diharapkan dapat meningkatkan daya saing dan memperluas pasar secara berkelanjutan.